Hai semua, apa kabar? Semoga kabar baik ya. Kembali lagi bersama saya Jeffrey Sabten Swau. Nah, minggu lalu itu saya telah membuat pembahasan terkait analisa laporan keuangan yang terkait kalau nggak salah terkait profitabilitas ya. Nah, mungkin pada kali ini juga saya konsisten juga lagi untuk membuat analisis laporan keuangan khususnya di Bank BCA. Nah, pada topik kali ini saya men-tagline judul terkait financial growth pada Bank BCA khususnya di 2022 nanti akan saya menjadi mengkomparkan 5 tahun ke belakang. Nah, di financial growth ini memang sangat penting ya kita kalau kita sebagai posisinya sebagai mau investor atau kita sebagai dalam pihak manajemen kita perlu mengetahui recycle revenue-nya, recycle expense-nya khususnya dalam financial growth untuk bisa kontinuitas ke depan itu mungkin yang perlu diperhatikan itu financial growth-nya atau recycle revenue-nya. Nah, di sini saya nanti akan mengambil beberapa poin-poin yang bisa mengukur atau menggambarkan financial growth perusahaan ini dalam satu periode supaya kita bisa melihat secara data, secara akurat. Nah, data ini saya ambil nanti dari IDX dan ada juga dari beberapa aplikasi lain yang akurat ya. Dan saya disclaimer nanti kalau ada beberapa poin-poin yang mungkin data yang kurang ataupun data yang mungkin keliru, nanti mohon di komen di bawah di kolom komentar ya. Nah, baik, langsung saja saya akan menyajikan kali ini mengenai financial growth pada Bank BCA. Eh, Oke, di sini nanti pertama akan melihat bagaimana potret catch up dari revenue growth dari Bank BCA dari tahun 2018 ya 2002 tentunya yang saya ambil di sini kuartal ketiga ya karena memang kuartal keempat kan belum dirilis tuh. Jadi saya ambil kuartal ketiga rata-rata dari 2018 sampai 2022. Nanti juga saya akan juga mau kita lihat net income growth dari ini sama-sama potretnya itu dari uh, kuartal ketiga ya dari 2018 sampai 2018 lalu ada earning per share growth sama tapi earning per share growth ini saya ambil dari 2017 sampai 2001 karena memang 2022 belum di reporting. Sama juga dividen per share-nya dari 2021 terakhir ya saya ambil sama. Lalu nanti saya akan menyajikan lagi terakhir nanti di sini kita bisa melihat secara eksklusif ya. Nah, pertama kita melihat dari revenue growth-nya ya. Kalau yang kita lihat di sini bahwasanya dari 2018 itu ada secara akumulatif itu dari 5 tahun itu secara 26,12% ya. Nah, di sini ada beberapa catatan menurut saya, ada melihat itu apa perkembangannya. Kalau kita lihat dari 2018 itu ada kenaikan revenue itu sebesar 10,98%. Di 2019 itu ada menurun hampir setengah ya, hampir 50% ya. Uh, 4,76% pertumbuhan revenue-nya. Baru 2020 ini menurun lagi di Bank BCA ini 2020 menjadi 3,40%. Bahkan di 2021 ini memang parah mungkin juga di 2020 ya yang pandemi COVID mulai ya. Mungkin ini menjadi penurunan seperti juga yang saya bahas minggu lalu mengenai profitabilitas. Di sini sebenarnya bisa minggu lalu sudah saya menjelaskan bagaimana pertumbuhan dan profitabilitas
Bank BCA di 2000 dari 2017 sampai 2022 memang itu dari 2020 sampai 2021 itu mungkin itu sangat kritis, sehingga kalau kita lihat pertumbuhannya di 2021 ini 0,69 gitu. 0,69%, dan kalau kita untuk 2022 naik jauh, dia naik jauh itu sampai ke 6,29%. Jadi kalau kita lihat mungkin di 2020 ini ada recover ya, recover revenue, ada mungkin beberapa strategi perusahaan BCA, sehingga mungkin sangat sangat lompatannya dari 2021 sangat melompat tinggi ya, dari kalau kita lihat dari sampai 2022 September ini gitu, sampai 6,29%. Jadi di sini kita lihat bahwasannya di 2022 ini memang recycle revenue dari Bank BCA sangat bagus gitu. Kalau kita lihat ya, asumsi bahwasanya analisisnya dari data-data yang perbandingan ini 2022 ini, apalagi mungkin baru selesai pandemi ya, baru recovering. Jadi mungkin ini, tapi saya heran juga mungkin lompatannya itu terlalu sangat bagus ya, sampai ke dari 0,69 ke 6,29%. Oke, ya ini secara revenue-nya, kalau kita lihat dari total revenue dalam 5 tahun itu, kumulatifnya itu 26,12%. Nah, poin kedua yang saya terangkan itu mengenai net income growth. Jadi di sini juga kita mau lihat, mau potret terkait net income-nya. Berapa sih pendapatan bersihnya per tahun, ya. Tapi saya ambil di sini sama seperti revenue tadi, saya ambil di sini kuartal ketiga ya. Nah, di kuartal ketiga kalau kita lihat mungkin agak apa, nggak beda jauh. Cuman kalau kita lihat dari 2018 itu net income growth-nya itu hanya 9,89%. Baru 2019 naik jadi 13,4%. Nah, ini 2020 ini memang seperti yang tadi saya sampaikan tadi, bahwasanya memang ini 2020 kita lihat bahwasanya pandemi itu parah ya. Jadi ini minus minus 4,23%. Di 2021 itu naik 15,79%, hingga pada 2022 memang itu tahun 2022 ini mungkin recovery yang bagus ya buat Bank BCA, yang memang kalau kita lihat beberapa program memang itu dari beberapa apa aspek kegiatan bisnisnya sangat bertumbuh, sehingga pada 2022 ini baik dari revenue growth-nya maupun dari net income growth-nya itu sangat baik ya, menunjukkan hal yang positif. Kalau kita lihat dari sini 2022 ini sampai 24,81%. Kalau kita lihat, kita rata-ratakan dari 2018 sampai 2022 itu hampir 2022 ini hampir mengcover 50% dari total dari akumulatif 59,30% ini. Jadi kalau kita lihat, kalau kita bandingkan dari 2022 ini dia hampir setengah kalau akumulasi ya. Nah, itu mungkin dari gambaran revenue dan net income. Nah, poin selanjutnya saya akan membahas, saya akan mau menyajikan terkait earning per share-nya sama dividen per share-nya ya. Nah, di sini kita lihat bahwasannya saya ambil sini kompor datanya dari per tahun, dan ini 2020 saya ngambil karena memang 2022 kan belum disajikan. Kalau kita lihat dari 2017 sampai 2021 itu EPS atau earning per share growth itu dari 2007 itu sebesar 13,12%. Ya mungkin ini difaktorkan tadi, mungkin 2017 tadi itu dari segi revenue-nya mungkin tinggi gitu. Sama juga 2018 agak turun sedikit 10,92%. 2019 itu 9,50%. Bahkan 2020 ini yang saya sampaikan tadi bahwasanya itu minus, sama juga dengan level tadi dari net income-nya minus 5,02%. 2021 naik jadi 15,82%. Nah, di sisi lain di dividen per share growth-nya itu kalau kita lihat pertumbuhannya itu dari rata-rata 2017 sampai 2021 memang agak signifikan ya pertumbuhannya dari 2017 sebesar 27,50%.
2018 sebesar 33,33%, dan 2019 ini memang itu agak apa, eh, naik ya, dari hampir setengah setengah 50%, kenaikan dari 2018 menjadi 63,24%. Dan 2020 juga sangat berpengaruh pada DPS-nya, itu menjadi minus 4,50%. Nah, di 2021 naik sedikit menjadi 17,9%. Jadi mungkin ini earning per share dan dividen per share ini sangat berpengaruh karena memang dari segi recycle revenue-nya, dari sirkulasi pendapatannya, dan net income-nya sangat berpengaruh kepada EPS dan DPS. Selanjutnya di sini saya rangkuman yang saya sampaikan tadi dari revenue earning ya. Di sini saya membuat dalam diagram, membuat dalam satu apa, meng-catch up. Di sini YoY growth 1 ini antara revenue dan net income. Nah, kalau kita lihat per sampai 2021 seperti seperti ini, dari 2017 itu sekitar 15% dari net income-nya, sedangkan revenue-nya itu dari angka 7,8%. Gitu. Nah, kalau kita lihat di 2018 itu titik sama, di mana net income dan revenue itu sama. Nah, 2019 itu dari segi revenue-nya turun ke 7,6%, sedangkan net income-nya itu mungkin relatif turun dikit ya. Nah, di 2020 net income sangat drastis yang berhubungan yang saya sampaikan tadi, data di awal di awalnya sebelumnya, yang dimana memang pandemi memang turun, dan tapi dari segi revenue mungkin masih positif ya, sedangkan kalau dari segi net income-nya udah apa, udah minus gitu. Nah, di sampai 2021 mungkin dari segi revenue mungkin masih stagnan ya, dari 21 dari 20 ke 21, sedangkan dari net income-nya itu melambung jauh sampai ke 16%. Di yang kedua, di poin kedua mengenai perbandingan earning per share dan dividen per share, kalau kita lihat bahwasanya 2017 itu mungkin apa, uh, earning per share-nya sekitar berada di ini 10%, sedangkan di apanya dividen per share sekitar di hampir ke 28%. Nah, kalau kita lihat memang pergerakannya dividen per share ini memang lebih tinggi, dan 2019 mungkin puncaknya sampai 64%, sehingga turun lagi 2021, dan itu mungkin bersamaan di 2021 dengan earning per share dan dividen per share. Nah, di sini kita lihat bahwasanya mungkin poin di sini disebabkan mungkin uh, dari sirkulasi banyak faktor ya, dari segi apa, eksternal internal, mungkin dari lebih kepada eksternal sih, kalau saya lihat bahwasanya dari 2021 itu mungkin apa, tahun-tahun yang berat ya buat segala aspek bisnis, karena memang adanya pandemi COVID. Nah, dari penjelasan saya ini mungkin uh, bisa kita melihat bahwasannya setiap pertumbuhan dan setiap apa, penerimaan hingga ke net income-nya, dan itu pengaruhnya kepada earning per share dan dividen per share. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa bisa kita melihat semakin kalau revenue-nya makin tinggi atau net income makin tinggi, maka kemungkinan juga earning per share dan dividen per share akan tinggi, itu akan naik. Jadi ini sangat saling berhubungan. Nah, baik teman-teman, mungkin sampai di sini yang mungkin saya sampaikan. Mungkin ada beberapa kekurangan ataupun apa, kekeliruan dalam penyajian data. Mungkin mohon di komentar di bawah ini kalau ada juga uh, apa masukan-masukan. Saya mengharapkan kepada teman-teman untuk bisa mengkomen di kolom komentar, dan untuk video-video selanjutnya saya tunggu di kolom komentar apa yang menjadi request buat teman-teman yang bisa kita bahas, yang menjadi bahan ilmu kita bersama. Demikian yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.